bukan gubernur, bukan BNPB. Karena ini udah lintas sektoral. Presiden lebih memilih hanya melakukan kunjungan. Kemudian berdasarkan kunjungan kemarin di Aceh, sorenya melakukan rapat terbatas di Lanut Aceh. Sejumlah menteri dari Jakarta datang, sejumlah pejabat tinggi dari Jakarta kemudian datang untuk melakukan koordinasi apa yang mesti dilakukan secepatnya guna mengurangi penderitaan warga ya yang terkena musibah bencana alam. Memang yang dilakukan presiden itu ya sangat produktif. Beliau mengevaluasi semuanya apa temuan-temuan yang ada di lapangan. Dari bagaimana ya mengatasi putusnya koneksi antar provinsi karena putusnya jalan karena rusaknya jembatan, jalan yang tertutup lumpur dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana mengatasi segera nyalanya listrik di seluruh daerah yang terkena dampak bencana. Cuman banyak hal yang kemudian tidak bisa ya diawasi bagaimana implementasi dari kebijakan itu, dari keputusan-keputusan rapat terbatas itu. Dan yang juga sangat saya sesali adalah kenapa pada saat rapat terbatas kemarin itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ikut serta dipanggil untuk menghadirilah setidaknya rapat itu. Ini sesuatu hal yang menurut saya juga sangat saya sesali. Karena apa? Memang kita sadar konstitusi kita mengatur wakil presiden itu tidak punya kewenangan apapun, apalagi komando. Tapi setidaknya sebagai pelaksana yang mengawasi implementasi kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan presiden, wakil presiden itu punya peran, kalau tidak boleh dikatakan punya kewenangan, tapi punya peran. Kenapa Pak Prabowo keberatan untuk mengundang memerintahkan Pak Wapres hadir ke Aceh, kita sebentar lagi rapat. Kenapa? Karena sebelumnya, ya kalau nggak salah beberapa hari, 3 atau 4 hari yang lalu, Wapres Gibran sudah juga melakukan kunjungan ke 3 provinsi tersebut. Sekedar untuk memastikan ya seperti atau sejauh apa dampak kerusakannya dan kemudian melaporkan kepada presiden apa-apa hal yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Nah, pada saat ratas kemarin, Wapres Gibran tidak nampak. Artinya tidak diundang. Ada apa? Apakah mungkin Presiden Prabowo ya karena masukan para pembisik mengkhawatirkan isu-isu framing ya yang beredar di sosial media dari para hatersnya Pak Jokowi yang selalu mengkambing hitamkan, misalnya yang kita baca bahwa bencana ini terkait dengan misalnya perusahaan Toba Pulp paper yang dimiliki oleh Pak Luhut Binsar yang katanya itu dikaitkan dengan Mas Gibran sebagai pemegang saham dan seterusnya. Ini pasti karena penembakan yang dilakukan oleh Toba Pulp papernya Pak Luhut dan seterusnya. Padahal itu hal yang berbeda. Itu hanya framing bahwa memang ada instansi dalam hal ini kepolisian yang sudah bergerak untuk melakukan investigasi. Atau kemudian dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kehutanan untuk melakukan audit lingkungan. Itu kan nanti akan ditemukan kalau memang ada unsur-unsur ya yang seperti dituduhkan oleh para pembenci. Kan bisa. Kenapa kemudian? Karena isu-isu itu Presiden Prabowo mencoba steril dari isu-isu itu sehingga tidak melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir dalam ratas. Seolah-olah ya memancing lagi para pembenci Mas Gibran, para pembenci Pak Jokowi ya
untuk mendiskreditkan Wapres Gibran. Kalau memang wakil presiden itu dianggap sesuatu yang melekat dengan presiden, mestinya dalam ratas yang sangat penting itu, karena mengkoordinasikan seluruh lembaga yang ada untuk bersatu padu, berkoordinasi, ya bagaimana segera mengatasi, ya rehabilitasi dan rekonstruksi, ya daerah yang banyak mengalami kerusakan akibat bencana alam, banjir bandang, longsor, dan seterusnya. Menjadi pertanyaan publik hingga saat ini, kenapa wakil presiden tidak diundang? Mungkin ada yang mengatakan, ya mungkin ini sudah ada pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Tidak ada istilah pembagian kerja. Kalau itu dijadikan alasan. Wakil presiden itu hanya ditugaskan oleh presiden untuk hal apapun, ya, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan seorang presiden. Tidak ada pembagian kerja. Ya. Seolah-olah kalau pembagian kerja, oh presiden itu urusan ini, wakil presiden urusan ini. Enggak seperti itu konsep konstitusi kita. Presiden itu ban serap, udah. Tetapi bisa diberdayakan, bisa dimaksimalkan perannya manakala dapat perintah atau tugas dari presiden. Nah, dalam hal penanganan bencana kan nggak mungkin juga. Misalnya presiden anggaplah berkantor lebih dari seminggu. Nah, selanjutnya diwakilkan oleh wakil presiden. Tetapi kalau wakil presidennya dilibatkan juga dari awal tanpa terpisah, ini kan berarti pemerintah pusat ini kuat, solid. Ya, nggak terkesan seolah-olah presiden gampang dihasut oleh framing-framing yang ada di sosial media. Yang jelas-jelas banyak fitnahnya, banyak hoaxnya daripada faktanya. Akhirnya apa? Spekulasi publik, isu, opini, propaganda. Akhirnya terus seperti itu terjadinya. Ya, seolah-olah presiden ingin dijauhi dari isu itu. Akhirnya apa? Ini membuat situasi, ya polarisasi di antara kubu-kubu yang sudah terbentuk karena isu ijazah Pak Jokowi semakin kental. Yang saya bayangkan, yang setidaknya bisa kita terima sebagai sebuah realita yang objektif adalah, oke, presiden kemudian rapat dengan sejumlah menteri terkait lengkap. Ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Menteri PU, Menteri Perhubungan, ya, ada Menteri Perumahan, ada Seskap, ada Seknek, ada Menteri Koordinator PMK dan seterusnya, lengkap. Setidaknya setelah ratas tersebut, ya, di depan peserta rapat, yang saya bayangkan yang enak dilihat dan melihatkan kesolidan pemerintah ini adalah di depan peserta rapat, presiden menelpon Pak Wapres atau Mas Wapres. Mas Wapres, ya, kami sudah rapat dan hasil-hasilnya nanti Anda bisa ikutin dari notulensi rapat, tetapi saya perintahkan Mas Wapres untuk selanjutnya melakukan supervisi dan pengawasan atas perintah-perintah yang saya lakukan. Itu baru paten Pak Presiden, paten tuh. Tapi sayangnya yang paten itu Pak Presiden tidak lakukan. Kenapa Pak? Harusnya kalau itu dilakukan, ketika kemudian misalnya presiden kemudian kembali ke Jakarta dan melakukan atau melanjutkan aktivitas rutin lainnya, ya yang tidak kalah penting tentunya, implementasi dari perintah presiden untuk melakukan berbagai tindakan di banyak instansi yang ditugaskan, wakil presiden ya merasa enak untuk melakukan koordinasi, teguran, peringatan kepada pihak-pihak yang sudah dapat perintah dari presiden. Artinya wakil presiden pun ya dalam posisi yang sangat kuat untuk melakukan koordinasi dengan para menteri karena memang ditugaskan presiden. Misalnya ketika beberapa hari ini dan seterusnya masih ada listrik
ya di sejumlah daerah kabupaten kota yang terkena musibah belum nyala listriknya, padahal sudah diklaim oleh menterinya sudah 97% nyala, ternyata belum nyala listriknya. Nah, Wakil Presiden Gibran karena mendapatkan perintah dan sudah didengarkan oleh seluruh peserta rapat bisa langsung menegur Menteri SDM-nya, Pak Bahlil, kenapa kok di situ belum nyala listriknya, kan Anda kemarin mengatakan sudah sekian persen. Saya tidak mau tahu, pokoknya harus nyala. Berarti Anda tidak maksimal melakukan koordinasi dengan staf yang ada di bawahnya. Kan seperti itu contohnya. Kalau Mas Wapres hadir atau ditelepon ya oleh Presiden ya untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Para pejabat tinggi selevel menteri ikut mendengarkan percakapan Presiden dengan Wakil Presiden. Itu baru keren. Sehingga pihak-pihak lain ya yang ingin mengadu domba Presiden dan Wakil Presiden dalam situasi yang sangat kritis seperti ini tidak ada lagi ruang untuk melakukan framing-framing lagi, karena dalam praktek seperti yang saya contohkan tadi ya, orang melihat Presiden dan Wakil Presiden solid. Anda sampai jumpalitan untuk mengadu domba akan percuma bro, karena mereka melihat ih gila Presiden mah Wakil Presidennya keren, udah nggak bisa digoyang bro, udah capek. Percuma, Pak Prabowo sayang banget sama Wapresnya. Itu tidak terjadi ternyata. Akibatnya apa? Akibatnya para haters tetap bertepuk tangan. Kemakan nih hasutan kita, Presiden terpengaruh. Ayo kita mainkan lagi terus, kita framing terus, kita bikin hoax lagi. Supaya apa? Presiden makin kemakan. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu saya berharap untuk ke depan ya, agar ruang publik ini menjadi sehat, negara ini, republik ini, bangsa ini, wilayah kesatuan NKRI ini, Nusantara ini damai, ya kita hilangkanlah segala iri dengki, ya, kesombongan, ya, merasa kelompok sendiri paling hebat, ingin menjatuhkan kelompok lain, hilangkan itu. Karena saya yakin jika kita dengan hati lapang, pikiran yang jernih, penyebab bencana itu bukan saja karena ada ya pencetusnya dari misalnya kelakuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti penebangan pohon di hutan yang liar, penambang liar dan seterusnya. Itu mungkin salah satu penyebab yang sifatnya berakumulasi, nggak sekonyong-konyong. Oh ini baru bulan kemarin dibabat habis, nggak begitu. Setelah bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun. Makanya sekarang kondisi alam sangat labil manakala ada cuaca ekstrim. Karena pohon-pohonnya sudah ditebangin sehingga kondisi struktur tanah menjadi lemah. Karena tidak lagi ada akar-akar pohon yang panjang dan kuat mencengkram tanah itu ke bumi sehingga tidak terjadi banjir bandang, tidak terjadi tanah longsor.